Halo, selamat malam. Saya Arif Rahman dari kelas D kelompok 5. Pada sesi kali ini saya mau membahas tentang materi 12 drainase kota. NIM saya 191003 222 01 1179. Baik, di dalam tugas 12 ini saya merangkum materi dari materi nomor 12 ini, yaitu drainase perkotaan dan lingkungan. Yang pertama, kita harus tahu dulu masalah dan tantangannya drainase perkotaan dan lingkungan itu. Poin yang pertama jelas di situ kita mendapat persoalan serius, yaitu perluasan lahan pemukiman akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Nah, dari pertumbuhan penduduk tadi dan semakin luasnya area pemukiman, tentu kita menghadapi trouble yang baru, yaitu penyempitan sungai atau daerah aliran sungai atau das. Semakin lama, semakin hari kehidupan manusia, kita menghadapi dilema atau problema yang baru lagi, yaitu adanya sedimentasi daerah aliran sungai. Kemudian perilaku dari warga, dari penduduk, mengakibatkan kotornya sungai. Tidak lain adalah tindakan pembuangan sampah di daerah aliran. Nah, untuk kota-kota besar seperti Semarang dan Jakarta, itu sudah teraplikasi dan terprogram salah satu alternatif solusi, yaitu dibuatkannya banjir kanal. Kenapa banjir kanal adalah salah satu solusinya untuk ranah kota-kota besar seperti Semarang dan Jakarta? Yang pertama, banjir kanal letaknya jauh dari pemukiman atau di pinggiran kota misalnya. Tentu di sana semakin minim adanya limbah. Kemudian banjir kanal tadi volume atau kapasitasnya sangat-sangat besar, sehingga mampu untuk menampung debit air yang cukup besar. Kemudian banjir kanal tadi karena di ujung muara, di ujung hilir, operasional dan pemeliharaannya menjadi sangat ekonomis. Kita tahu di Semarang ada banjir kanal barat, juga ada banjir kanal timur. Nah, lalu untuk konsep dan desain dari drainase sendiri untuk perkotaan atau bahkan mungkin menjurus ke lingkungan ya. Kita kenal dan tahu konsep konvensional, di mana konsep dari konvensional tadi adalah mengalirkan air secepat-cepatnya ke sungai. Kemudian desain dari sungai tadi orientasinya adalah membuang cepat-cepat ke laut airnya. Itu dengan adanya semakin berkembangnya sebuah kota besar dengan padatnya penduduknya, semakin lama semakin hari tidak bisa lagi atau tidak relevan lagi untuk kita terapkan di dalam kota besar, sehingga muncullah sebuah konsep baru drainase, yaitu ekodrainase atau drainase yang ramah lingkungan lah istilahnya, seperti itu ya. Nah, ekodrainase ini orientasinya tidak mutlak mengalirkan secepat-cepatnya, tapi menahan air hujan selama-lamanya mungkin.
untuk supaya dapat meresap secara alami ke tanah. Baru sisanya nanti silakan biarkan terbuang mengalir dengan sendirinya ke sungai gitu ya. Tidak seluruh badan sungai difungsikan untuk aliran air. Di tengah perjalanan pun kalau perlu dibuatkan dam atau penahan atau tanggul supaya air tadi tertahan lagi dan ada kesempatan untuk meresap lagi ke tanah. Terus seperti itu sampai ke hilir. Nah, ekodrainase ini pun kita mampu aplikasikan ke individu setiap rumah, di mana masing-masing rumah menciptakan sumur resapan sendiri-sendiri. Kemudian di area perbukitan juga. Lalu untuk daerah yang lebih rendah dibandingkan permukaan air laut bisa dibuatkan polder misalnya. Ekodrainase ini, sistem atau konsep ini jelas sangat-sangat relevan untuk saat ini, di mana semakin banyaknya air atau resapan air ke dalam tanah, dia menjadi cadangan air untuk musim kemarau. Nah, sedikit inilah rangkuman dari bab 12 atau materi 12 drainase kota ini. Saya Arif Rahman dari kelas D kelompok 5. Terima kasih, sampai jumpa. Kenapa sih Indonesia termasuk langganan hujan? Karena banyak memiliki faktor. Yang pertama faktor hujan. Faktor hujan ini sebenarnya tidak faktor utama, tetapi ada beberapa yang mempengaruhi hujan tersebut, seperti faktor ekologi, geologi, vulkanik mengukir permukaan bumi, menghasilkan lembah, sungai, danau, cekungan, serta sungai. Sehingga secara jelas lokasi-lokasi rawan banjir perlu diwaspadai. Kemudian faktor yang kedua, faktor das. Das ini adalah daerah aliran sungai, yaitu wilayah tangkapan air hujan yang mengalir ke sungai, yang notabene sungai ini sudah terjadi di Indonesia. Perubahan fisik yang terjadi di das akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi das. Kenapa begitu? Karena kemampuan das untuk menahan air di bagian hulu dijadikan perumahan maupun perkebunan, sehingga das tersebut secara drastis berkurang. Kemudian faktor kesalahan pembangunan. Di sini juga banyak yang terjadi. Hampir sebagian besar di Indonesia, sudetan-sudetan atau pembuatan tanggul, pembentukan dinding, pengerasan tampang sungai ini sangat tidak sesuai dengan kondisi lapangannya. Kemudian faktor pendangkalan. Di sini faktor pendangkalan terjadi atas pengendapan atau sedimen secara terus-menerus, terutama di bagian hilir sungai. Maka di sini pendangkalan juga harus sering diangkat. Kemudian tata wilayah. Tata wilayah di sini yang dimaksud yaitu penetapan kawasan permukiman atau pusat perkembangan justru di daerah-daerah rawan banjir. Terlebih lagi perkembangan tata wilayah juga sering tidak dikendalikan sehingga mengarah ke daerah banjir. Contohnya di daerah Semarang ini, dinas-dinas yang ada di kota Semarang itu berada di daerah rawan banjir. Harusnya di tata wilayah ini sudah harus diperhatikan pemindahan kantor-kantor yang itu fatal di Semarang khususnya. Saya Firman Maulana Adi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai drainase perkotaan dan lingkungan, yang dimana saya akan memfokuskan pada manajemen air hujan. Di Indonesia masih terdapat beberapa masalah kekeringan yang akan berdampak terhadap
problematika di masyarakat. Dan hal tersebut seharusnya segera diatasi agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Di sini, solusi untuk menangani masalah kekurangan air antara lain adalah metode memanen air hujan atau istilahnya rainwater harvesting. Di sini ada beberapa metode untuk melakukan pemanenan air hujan, antara lain yang pertama, metode memanen hujan dengan kolam atau bak tandu air rumah tangga. Di sini metode ini digunakan untuk kapasitas kecil, di mana metode ini hanya mengandalkan atau menampung hujan yang berasal dari air yang ditampung oleh atap rumah, sehingga kapasitas atau daya tampung dari air hujan di sini relatif sedikit. Yang kedua adalah metode memanen hujan dengan kolam dan sumur resapan. Di sini penggunaan kolam dan sumur resapan cenderung lebih pada skala di atas rumah tangga, karena di sini dibuatkan seperti bak yang ditanam di bawah tanah, di mana bak tersebut akan menerima inlet dari limpasan air di sekitar rumah dan dari atap rumah. Dan kemudian jika bak tampung tersebut penuh, akan dialirkan kepada bak tampung sebelahnya yang akan meresapkan air tersebut ke dalam tanah, sehingga peresapan tersebut akan menjaga kadar air tanah agar selalu tetap optimal. Selanjutnya adalah metode memanen hujan dengan tanggul pekarangan. Di sini mempunyai metode menanggulangi erosi pekarangan dengan membuat tanggul antara 20 sampai 30 cm dari susunan batu kosong atau batu bata dan tanaman mengelilingi pekarangan mereka. Di sini cukup efektif sehingga dapat memanen hujan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah metode memanen hujan dengan revitalisasi danau, telaga, dan situ. Di sini lebih ke memperbaiki fungsi danau, telaga, dan situ agar fungsinya dapat difungsikan secara lebih baik dan maksimal, sehingga danau, telaga, dan situ dapat menampung air hujan yang bisa digunakan pada musim berikutnya ketika kemarau datang. Selanjutnya adalah metode memanen hujan dengan modifikasi landscape, di mana modifikasi landscape ini sudah diterapkan di beberapa negara yang maju, antara lain Kanada, Jerman, dan Jepang. Salah satunya dengan mengganti jaringan drainase kawasan dengan cekungan-cekungan di berbagai tempat, sehingga air hujan akan tertampung di lokasi cekungan tersebut. Selanjutnya adalah metode memanen hujan dengan mengembangkan daerah perlindungan air tanah. Di sini peran pemerintah dan masyarakat sangat signifikan dalam membentuk metode ini, antara lain pada suatu kawasan atau wilayah tertentu yang khususnya diperuntukkan sebagai daerah pemanen air hujan atau peresapan air hujan, antara lain seperti hutan atau daerah yang dipenuhi pepohonan lainnya. Selanjutnya adalah metode memanen hujan dengan mempertahankan hutan. Di sini jika hutan dapat dijaga dengan baik, tidak melakukan illegal logging, maka fungsi hutan sebagai penangkap hujan lebih efektif. Jika kita bayangkan hutan kita guduli sedangkan hujan deras terjadi, maka air tidak akan meresap ke dalam tanah, namun air akan melimpas langsung ke bawah yang akan mengakibatkan banjir atau tanah longsor. Demikian dari saya, terima kasih.